Siap, Nah, siap. oke. Kita di sini membahas kenapa Allah tidak punya anak menurut Al-Quran, Bang. Alasan Allah tidak punya anak itu apa? Kata Al-Quran, jangan kata Anda. Alasan Allah tidak punya anak ya Bang ya. Mm-mm, mm-mm. Gini, kan Allah itu Tuhan Bang. Nah, ini kan. Kan iya Bang, benar kan Bang. gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Baik, baik. Sudah? Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kesempatan ini kita akan mendengarkan diskusi atau perdebatan antara Edis dengan seorang Muslim yang membahas tentang kenapa di dalam Al-Quran Allah tidak mungkin beranak. Ya, luar biasa bahwa dalam perdebatan panjang ini seorang Muslim ini tidak mampu menghadapi Edis. Ilmunya belum cukup. Akhirnya dia lari. Ya, luar biasa saudara-saudara. Edis boleh dipakai oleh Tuhan untuk terus beritakan kebenaran, supaya banyak orang yang tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tentunya kita dukung juga Edis yang sekarang sedang merencanakan untuk membangun rumah apologet sebagai tempat untuk menyebarkan kebenaran, supaya semakin banyak orang yang tahu tentang kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saksikan bersama-sama. Siap, Nah, siap. oke. Kita di sini membahas kenapa Allah tidak punya anak menurut Al-Quran, Bang. Alasan Allah tidak punya anak itu apa? Kata Al-Quran, jangan kata Anda. Alasan Allah tidak punya anak ya Bang ya. Gini, kan Allah itu Tuhan Bang. Nah, ini kan. Kan iya Bang, benar kan Bang. gini. Allah itu kan pencipta, sang pencipta, Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu punya anak atau punya istri, berarti kan tidak ada tidak yang membedakan dengan makhluknya itu apa Bang? Kalau misalnya Allah itu punya anak atau punya istri gitu. Baik, baik. Sudah? Sudah. Oke. Monggo. Yang membedakan karena Allah itu pencipta, ini jawaban Anda tidak berdasarkan Al-Quran ya. Tapi jawaban Anda berdasarkan asumsi liar, betul? Memang iya, tadi sampean bilang tadi katanya pakai apa? Pakai logika. Ya, saya jawabnya pakai logika, Bang. Bukan, itu namanya dogma, Bang. Pakai Al-Quran jawabnya. Umat Muslim kalau ditanya harus Al-Quran sebagai dalilnya. Betul? Betul. Nah, menurut Al-Quran, alasan Allah punya anak itu, alasan Allah tidak punya anak, bukan karena dia Tuhan. Alasan karena dia tidak punya anak itu adalah karena dia tidak punya istri. Terus. Oh, gimana? Bener atau enggak? Sekarang gini dah Bang, intinya entah itu Al-Quran, entah itu fakta, entah itu logika, yang namanya pencipta itu tidak ada yang punya istri lah Bang, baik. tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Baik, nggak apa-apa ya. Itu kan dalil Anda ya, dalil Anda yang Anda utarakan menurut pemikiran Anda, bukan menurut Al-Quran. Nah baik, saya akan tunjukkan Al-Quran. Sebentar ya Bang ya. Saya akan bukakan Al-Quran saya. Di dalam Al-Quran, apa kata Al-Quran Nur Karim ya, yang umat Muslim tiada lagi percaya kepadanya. Oke, baik, saya akan bukakan. Di dalam kitab Al-Quran Nur Karim, apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Beginilah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, alasan Allah tidak punya anak karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Nah,
Sebentar, Sudah, saya jawab, Bang. sebentar, Bang. Oke, siap, Berarti menurut Allah, Allah jomblo, betul? Ya, benar. Jomblo. Nah, alasan Oke. Allah tidak punya anak menurut Al-Quran karena dia tidak punya istri. Berarti kalau dia punya istri, maka mungkinlah dia punya anak, betul? Betul. Nah iya. Jadi karena Allah tidak punya anak, sebabnya adalah karena dia tidak punya istri. Seandainya Allah punya istri, maka Allah punya anak, betul? Betul. Betul, berarti Allah laki-laki, betul? Kalau Allah laki-laki, Bang. Sebentar dulu. Oke, silakan. Sebentar dulu, Bang. Silakan, Sebentar saya balik dulu. lagi kamera saya. Silakan. Yuk. Ini Bang, sampean kalau mau baca ayat ya di Al-Qur'an, itu jangan cuma baca sepenggal di sebelum atau setelahnya juga dibaca. Oh, baik. Kita tampilkan ayat sebelum dan sesudahnya biar kita mengerti konteksnya ya. Jangan menggal-menggal ayat. Baik, oke. Oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya, ke ayat 100-nya. Baik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ayat berikutnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Artinya menurut pandangan Allah atau pandangan penulis Al-Quran ini, bagaimana dia punya anak? Dia kan gak punya istri. Betul. Nah, lalu kita teruskan di ayat 102-nya. Yang memiliki sifat-sifat demikian dalam tanda kurung ya. Ini Al-Quran ini memang kitab tanda kurung semua ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain dia pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah dia dan dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sudah kita baca ya. Ayat sebelum dan sesudahnya ya. Oke. Jadi ayat ini kita sudah sama-sama sepakat. Berbicara mengenai kebagaimana mungkinan Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Betul? Ya. Nah, artinya mustahil Allah punya anak karena dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, berarti menurut logikanya Allah, seseorang itu bisa punya anak harus dengan suami istrinya. Betul kan? Betul. Itulah logikanya Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia punya anak? Punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa, Maryam itu Bang. Nah, kenapa Allah nggak bisa? Bang. Maryam itu sekarang gini, saya nanya siapa? Iya. Berarti siapa yang lebih hebat? Sebentar, siapa yang lebih hebat? Siapa yang tidak ada mustahil baginya? Allah apa Maryam? Memang Allah. Allah Bang. Oke, bagi Allah mungkin nggak dia punya anak tanpa ada istrinya? Mungkin. Al-Quran tadi bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Allah. Mungkin Oke, sekarang kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup Bang. Saya bacakin lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan lagi ayatnya. Ini luar biasa. Perhatikan. Anda yang baca. Dari tadi saya yang baca. Cuman saya nanti yang ngerti kalau Al-Quran. Coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia pencipta langit dan bumi bagaimana dia mempunyai anak padahal pelan-pelan dia Bang bacanya Bang. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri, betul? Betul. Artinya ini adalah sebuah argumen yang mengungkapkan bahwa mustahil Allah itu punya anak karena dia tidak punya istri, betul nggak?
Ya, Saya betul. kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang begini. Bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, bener nggak? Benar. Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya, kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh Bang, Allah itu tidak bisa tidak bisa disamakan dengan makhluknya Bang. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini. Jangan ke situ? fokus gini. Pembahasannya Fokus kesana, dulu, Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Sebab itulah, dengar Bang, sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak Bang. Iya. Ya, dulu, Makanya saya bilang Allah lagi jomblo. Dulu di sini Gimana? Dulu, ya kan? Lah, bagaimana Allah mau punya istri yang Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya? Kalau Allah disamakan dengan kata siapa Bang? Abang manusia? bilang Allah tidak disamakan dengan makhluknya. Sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Nggak tahu saya, Allah a'lam. Wah. Kalau saya tunjuk Allah punya tangan gimana? Wah, Bang, gini Bang, yang dimaksud Al-Quran, Allah punya tangan, Allah punya kepala, Allah punya kaki, itu hanya kiasan Bang. Dari mana? Di mana ayatnya itu kiasan? Ya, misalnya ada nekat ayat, yang nyata. Bang, tidak ada ayatnya yang bilang bahwa itu kiasan. Allah itu punya tangan, tapi tangannya itu kiri kanan semua. lu bisa? Ini saya tunjukkan dalilnya lagi. Ini banyak orang muslim nih belajar sama saya teman-teman ya. Nih ya teman-teman ya, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Allah itu punya tangan. Perhatikan ya Bang ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan bagaimana hadis mengatakan Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Baik. Kita akan tampilkan ya teman-teman bagaimana Allah punya tangan dan tangannya kanan semua. Perhatikan. Perhatikan. Waduh, ini hadisnya panjang sekali saudara-saudara ya. Hadisnya sangat panjang. Saya akan tampilkan di sini bagaimana hadis Allah itu tangannya kanan semua. Perhatikan. Kita akan bukakan sebuah hadis, ya. Sesungguhnya, sebentar, saya tampilkan hadisnya dulu. Perhatikan ya. Mana ini tangan? Hadis tentang tangan kanan Allah itu kanan semua. Sebentar. Mana sih ya? Saya belum persiapkan sebenarnya ini nih. Perhatikan ya. Kan kedua tangan secara bersamaan, ini malah penjelasannya. Sebentar, hadisnya sebentar. Saya tampilkan dulu hadisnya. Nah ini. Perhatikan ya nih. Dikatakan ya. Sebentar. Saya belum persiapkan ini hadis-hadisnya nih teman-teman ya. Nih, dua tangan kanan nih. Rasulullah SAW bersabda, dan kedua tangan Allah itu kanan. Nih, di dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Allah punya dua tangan dan tangannya itu semuanya kanan, ada tangan kirinya. Sekarang saya nanya Bang, oke. Kedua tangan Allah itu ada kanan. Iya, Allah nggak punya tangan kiri. Iya, oke. Abang tahu yang dimaksud hadis itu, Bang?
Bang, Muhammad juga nggak nerangin bang. Yang jelas bunyi ayatnya begitu. Kedua tangan Allah itu kanan semua. Bahkan Allah itu punya betis. Ya. Allah punya Oke. betis bang. Sekarang kalau misalnya ya, misalnya Mas Edis nanya ke saya ini apa kayak gitu. Tidak ada kata kalimat, tidak ada maksud, tidak apa, tahu-tahu apa kayak gitu. Bisa diartikan enggak? Bisa Ya nggak diperdebatkan bisa enggak lah. kata-kata apa Maksudnya itu? Iman harus dilihat konteksnya. Nah, makanya ya itu sama. Oke, konteksnya Nah, kan bagaimana? sama, Bang. Oke, kalau begitu Sama, konteksnya kan? bagaimana? Loh, saya Bang, saya yakin itu hadis ada penyebab kenapa Rasulullah itu Ya bilang sudah, kedua gini, tangan Allah itu kanan. daripada Pasti Anda ada. berasumsi liar, daripada Anda berasumsi liar, coba apa penjelasan Anda? Loh, gini Bang, jujur, saya baru. Anda tidak tahu kan? Iya, nih saya tunjukin lagi bang. Nih bang, saya tunjukin hadisnya ya bang. Lari dia. Kabur. Sudah saya bilang teman-teman ya. Teman-teman muslim, janganlah kalian datang kemari, malah Anda membuat agama Islam babak belur. Ayo datang kemari, berikan argumen, berikan bantahan, berikan sanggahan. Malah Anda naik ke sini malah makin memperparah. Ayo, silakan yuk. Teman-teman muslim silakan ajukan permintaannya. Naik kemari, ayo kita diskusi dengan baik. Tema kita hari ini adalah bagaimana kemustahilan Allah punya anak. Ternyata Allah itu tidak mungkin punya anak karena penyebabnya tidak punya istri. Terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Makasih ya Bang. Terima kasih. Oke, kita kasih naik ada Aloy. Oke, kita kasih naik Aloy. Saya punya tetangga namanya Aloy dulu. Tapi sudah lama tidak ketemu. Jangan-jangan ini Aloy tetangga saya. Halo Aloy? Ya. Waduh, laki-laki ternyata. Kalau Aloy tetangga saya dulu perempuan. Ya, silakan. Apa silakan. Aku untuk tahu tentang agama, Cok. Muslim bang? Iya muslim. Oke silakan yuk nyalakan kamera. Ayo diskusi dengan baik. Kerja silakan. aku, Cok. Apa? Lagi kerja aku. Lagi kerja. Kalau lagi kerja kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Tertekan aja tadi Cok. Nggak ngerti saya kamu ngomong serius. Apa? Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Pakai bahasa Indonesia. Oke, baiklah ya. Baiklah, kita kasih turun. Kita kasih naik ada siapa lagi nih? Sebentar ya. Kita kasih naik ada Echa. Hayati Gaul. Kalau dari tampang-tampangnya kayaknya ini mustahil seorang muslim. Iya, selamat siang Echa. Shalom Bang Edis. Muslim, halo, Kristen? Kristen Bang, ini suami aku tadi yang naikin Bang. Karena sangat fans sama Abang semenjak mendengar Abang ini menceritakan semenjak Abang menceritakan Injil, dia ada perubahan. Apa yang mau? Coba silakan nyalakan kamera. Aduh, mana nih Pak? Lihat Pak. Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk, silakan. Oke. Ya, Echa, gimana ini? Anda naik ingin menyampaikan atau mengutarakan apa? Kemarin saya memang bilang seperti ini ke suami. Maunya Bang di sini juga ada waktu untuk kita yang
sebenarnya kita banyak haus gitu, Mak. Nah, untuk memperkuat iman, karena kita di tengah-tengah saudara-saudara teman-teman muslim kadang kita kena bully juga gitu. Jadi kalau adanya Bang Edis memberikan penginjilan sama kita yang lemah-lemah ini supaya semakin diperkuat gitu loh Bang Edis. Tapi kalau setiap Kristen naik, Abang Edis bilang kita butuh yang muslim, maunya yang muslim nih gitu. Jadi kita yang Kristen nih kayak cuma sekedar mendengarkan. Terus suami aku juga fans sekali sama Bang Edis. Sebenarnya sih kita mau buka forum pembahasan tentang Bible, itu masih kita rancang hari Minggu acaranya. Nah, cuman semua ini masih dalam proses atau tahap. Ada yang bilang, "Bang, siarannya kurang lama, Bang. Jangan 1 jam 2 jam. Makasih. Jangan 1 jam 2 jam, 4 jam Bang, 5 jam." Iya, maunya begitu. Tetapi kita ini kan, makanya saya ada program untuk pendirian rumah apologet tuh. Nah, nanti kalau udah ada rumah apologetnya, saya sudah sedikit tenang. Jadi saya bisa menghandle semuanya, pengaturannya, ininya. Jadi saya bisa fokuskan diri saya penuh menjadi full timer, begitulah, menjadi full timer untuk acara-acara seperti ini. Kalau sekarang belum bisa begitu, karena saya kan ya harus, tentu saja yang lain-lain juga kan, begitu. Baik Bang. Tetap jadi semangat masih ya Bang ya. Kami amin. Ya. Kami juga bawa doa untuk Bang Edis supaya jauh-jauh kan dunianya kan jahat kan, kadang entah dikirimin hal-hal yang alam gimana kayak didukun-dukunin, kadang itu juga yang kami takutkan. Tiba-tiba abang sakit itu juga, tapi makanya kami kalau orang Kristen nggak bisa kena sihir, yang kena sihir itu nabi tetangga sebelah. Iya. Nah, secara dunia, kalau Tuhan Yesus di dalam Injil itu digambarkan mengusir setan, kemudian menyembuhkan orang gila, kesurupan, ya kan? Bisu disembuhkan, tuli, buta, bahkan mati dibangkitkan. Nah, tapi kalau nabi tetangga sebelah, malah nabinya yang kena sihir. Gitu. Oke, gitu saja ya, Kak Eca. Ya, terima kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya. Tuhan berkati juga, saya turunkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Mengenai tuntutan dari teman-teman, itu semua nanti bisa lah teman-teman ya, proses bertahap lah. Kita ini kan baru mulai juga kan. Saya ini aktif di media sosial ini baru-baru. Dulu sih sudah, tapi nggak seperti ini ya. Sekarang kita bener-beneran memberikan diri kita, walaupun masih belum. Nah, makanya teman-teman, kita itu ada agenda untuk mendirikan rumah apologet. Tetapi sampai sekarang itu kan belum bisa. Karena apa? Karena belum tercapai teman-teman. Makanya target saya itu akhir tahun ini begitu teman-teman ya. Seandainya kalau di Konoha teman-teman, kita udah ada tempat, ngapain lagi gitu. Karena kita ini kan tidak di Konoha. Nah, di sini tuh mahal sekali teman-teman. Untuk pengadaan tanah dan bangunannya itu tidak seperti di Konoha. Kalau di Konoha mah gampang begitu. Kita sudah ada begitu. Berhubung kita di sini ya mahal, ya kita perlu galang lah kekurangannya dari teman-teman. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Makanya teman-teman ya, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ketik di profil ini loh. Ada kolektenya kok. Jadi kolekte untuk mendirikan rumah apologet itu kita bersama-sama. Di klik profil, nanti ada tulisan kolekte, ada tanda panah ke bawah. Nah, itu ada link di situ. Ya, ada tautan link yang kalau Anda pencet itu masuk ke YouTube. Gitu. Memang ketika Anda pencet ada peringatan memang, tapi pencet aja nggak apa-apa gitu. Itu masuk ke sebuah YouTube saya. Nah, di YouTube saya itu nanti ada rekening, Saweria, semua ada di situ. Ya kan? Zel, semua lengkap ada di situ teman-teman. Makanya mampir aja ke profil sesekali ya. Nah, bagi teman-teman yang juga masih bingung, nggak ngerti itu, aduh apa itu? Karena banyak teman-teman yang nonton yang orang-orang tua teman-teman yang nggak ngerti. Nah, di sini teman-teman mau ke support untuk pendirian rumah apologet di sini. Teman-teman kalau nanti sudah ada rumah apologet itu saya bisa menjadi seorang full timer begitulah ya, yang betul-betul fokus saya di situ.
Kita bisa siaran berjam-jam dari pagi ke pagi lagi kita bilang belum ada masalah. Tapi harus sudah ada tempatnya gitu teman-teman. Kalau belum ada tempatnya, kita juga masih banyak ini teman-teman. Banyak yang harus kita cari gitu loh. Ya kan? Kita juga kan perlu mencari nafkah dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Tapi kalau ada tempat rumah apologet, itu saya udah nggak perlu lagi mikir-mikirin yang kayak begitu. Hanya itu teman-teman ya. Jadi teman-teman, khusus kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, bisa kolektor rumah apologet di sini. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ya, itu ada teman-teman tulisan berjalan itu, nah itu. Atas namanya itu Edis. Ini nama saya beneran ya, Edis itu nama saya beneran. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Besok sabar ya teman-teman ya, sabar. Besok kalau udah ada rumah apologetnya, kita bisa siaran teratur, khusus hari Minggu kita bahas ini. Kemudian hari ini kita bisa siaran berapa jam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita juga bikin podcast dan lain sebagainya. Bila perlu, teman-teman, kita bikin nanti sebuah komunitas para apologet kumpul nanti. Ya, jadi siapa teman-teman yang berminat, boleh. Jadi rumah apologet itu boleh ditempati oleh para apologet seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Ahmad Tito S. Ahmad Tito Japabson. Aku malah ke sini. Saya mau kasih naik Ahmad Tito tadi. Oke, Japasbon Muslim, Bang. Oke, Japasbon mental. Kita kasih naik Ahmad Tito ya. Tadi ada tulisan Ahmad Tito di bawah. Ahmad Tito S. Aduh, kesini lagi. Sebentar. Ini kadang-kadang dia lompat sendiri teman-teman tulisannya ini. Kadang-kadang geser ke bawah, geser ke atas sendiri. Oke, ini dia Ahmad Tito. Ahmad Tito. Ya. Selamat siang Ahmad Tito S. Ahmad Tito S, selamat siang. Selamat siang. Suara Anda sangat buruk Bang, jaringan Anda. Ahmad Tito. Ya, selamat siang. Ya, coba diperbaiki dulu jaringan Anda karena saya mendengarnya putus-putus, Bang. Dan nyalakan kamera ya. Ya, lagi ada kerjaan. Ya, lagi ada kerjaan. Abang Muslim? Muslim. Ahmad Tito Muslim? Iya, Muslim. Iya, silakan Bang. Abang naik ke sini mau ngapain? Mau ngomongin ke orang-orang kalau Anda lagi ada kerjaan atau gimana? Atau Anda mau pengumuman, saya lagi ada kerjaan. Pemirsa, saya lagi ada kerjaan. Atau gitu atau gimana? Iya. Oke, baik ya. Udah banyak orang Islam sudah datang ke sini menunjukkan ketidakwarasannya ya teman-teman. Ya, memang seperti itulah ya. Teman-teman, ini kan forum diskusi lintas agama. Saya host sebagai seorang Kristen, mengajak yang Muslim untuk diskusi dengan saya. Nah, ketika Anda naik ke sini, ngapain Anda bilang saya lagi ada kerjaan? Terus ngapain Anda naik? Itu namanya Anda TOLOLOL. Gimana sih orang-orang nih? Aduh. Oke, kita kasih naik ada saudara Halim. Oke, Halim. Ya, selamat siang saudara Halim. Selamat siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Bagaimana, apakah Anda ingin diskusi?
Ya, aku ini ingin bertanya aja dengan Oke, judulnya silakan ini, nyalakan kamera Anda. Mari, silakan. Saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda terima. Udah ya? Ya, Bang Halim. Saya konfirmasi sekali lagi nih, karena Anda tadi menutup kamera ya. Anda seorang Muslim ya? Ya, betul. Seorang Muslim. Ya, jadi gimana Bang? Apa yang mau Anda bahas nih? Kita ada tema nih ya. Mustahil Allah punya anak karena tidak punya istri. Itu kata Al-Quran. Ya. Nah, Allah lupa nih. Allah lupa. Maryam itu bisa punya anak tanpa punya suami. Oh, itu judul Anda ya? Buset dah, pantesan Islam. Aduh, ini Halim. Coba ya, Pak Halim, Bang Halim. Ini kan sudah saya pajang di sini sebagai satu banner atau sebagai satu tema. Kok Anda bisa-bisanya bilang, oh itu ya, masa Anda nggak baca ini dari tadi di sini? Oke, Kan gimana? Anda bilang mustahil Allah punya anak. Yang begitu tuh. Karena tak punya istri. Iya. Yang namanya Allah kok Anda samakan dengan manusia? Loh, Allah yang bilang begitu, bukan saya. Allah bilang dia itu tidak punya anak. Bagaimana dia punya anak? Orang dia itu nggak punya istri, kata Allah. Berarti alasan Allah tidak punya anak karena dia tidak punya. Nah, itu di mana dia yang ngomong begitu? Baik, saya tunjukkan. Makanya saya bilang orang Islam, teman-teman, saya pastikan orang Islam itu mereka baca Al-Quran nggak dibaca artinya, makanya nggak ngerti si Quran, nggak ngerti. Karena buka Quran tidak pernah dibaca artinya. Nih saya bukakan dalilnya. Dari tadi dia tidak menyimak, saudara-saudara. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Surat Al-An'am ayat yang ke-101, silakan dibaca. Terus dibaca Bang? Enggak. Aku loh. Saya lagi yang bacain, bentar lagi saya suapin. Bentar lagi suapin, Bang. Oke, baiklah, karena orang Islam Enggak kelihatan. ini nggak kelihatan, Bang. Iya, betul. Waduh, jangan-jangan ini abang ini banyak menenggak minuman keras ini. Umur berapa, Bang? Kenapa nggak bisa ngelihat? Nah, maksudnya hurufnya kecil, jadi saya nggak terlalu lihat. Oke, saya Jadi besarin. kalau dibacain. Saya besarin nih, saya besarin ya. Saya besarin. Oke, kelihatan? Apa nih? Waduh, buset. Iya. Baiklah, saya bacain dah. Udah, saya jarang bacain. Udah, oke, saya bacain ya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Betul? Betul. Nah, apa alasan Allah tidak punya anak menurut ayat Al-Quran? Karena dia tidak punya istri, ya betul. Karena dia tidak punya istri. Nah, Salahnya di mana? apa? Salahnya di mana? Salahnya, saya tanya begini sekarang, saya balikin dulu kamera saya. Saya balik dulu kamera saya. Oke, abang tahu Maryam di dalam Al-Quran? Enggak paham saya. Maryam ibunya Isa? Ya tahu ya. Oke, apakah Maryam punya anak? Punya. Namanya siapa? Isa. Oke, apakah dia punya anak karena dia punya pasangan, ada suaminya? Tidak. Nah, berarti Maryam bisa punya anak walaupun tidak ada suaminya, betul? Betul. Nah, berarti mana lebih hebat? Mana yang lebih tidak mustahil? Maryam apa Allah? Loh. Allah itu kan
Maha segalanya. Nggak usah ngomong segalanya tinggi-tinggian. Masalah punya anak aja. Nggak usah ngomong yang tinggi-tinggi dulu. Masalah gini. Oh, ini pikiran mungkinkah Anda. Allah punya anak? Berarti Anda ini mikir Allah kalau Anda samakan dengan manusia, itu pikiran Anda. Karena Allah yang bilang, bagaimana dia punya anak, orang dia tidak punya istri. Itu sama kayak gini loh Bang, sama kayak gini. Makanya sama kayak gini. kita sulit berdebat. Terbang. Ya Kita kan? sulit berdebat karena Anda selalu membawa dalam konteks ya pikiran Anda menyamakan Allah dengan manusia, dengan benda-benda yang lain. Jadi nggak ketemu kalau ngomong. Emang Allah nggak mirip seperti manusia? Enggak, dalam kita enggak. Oke, sekarang saya tanya, Allah punya tangan nggak? Menurut Dia tidak menurut pernah menyebut menurut ada tangan. ajaran Yang agama jelas Islam Allah dia- punya tangan nggak? Ntar bang, iya aja bang. Kalau Anda berpikir seperti itu dengan menyamakan manusia, menyamakan Allah ada tangan nggak, ada mata nggak, itu berarti pikiran Anda menyamakan Allah itu seperti manusia yang akan bentuknya sesuai dengan pikiran Anda. Itu Baik, sulitnya. baik. Sekarang saya tanya, menurut ajaran agama Islam Allah punya tangan nggak? Loh, di kita meyakini Allah itu tidak bisa disamakan dengan bentuk apapun lainnya. Kalau disamakan dengan bentuk iya, apa, iya itu bukan sudah. Allah namanya. Jangan ke situ dulu. Saya tahu. Laisa kamislihi. Saya tahu itu ayatnya. Nah, sekarang saya tanya. Loh. Menurut ajaran agama Islam, apakah Allah punya betis? Betis lah sekarang. Punya betis nggak dia? Itu nggak ada dalam penyebutan Anda menanyakan seperti itu nggak ada. Baik, kita tampilkan. Katanya Allah tidak punya betis. Perhatikan baik-baik ya Bang ya, bahwa Allah itu punya betis dan betisnya itu nanti disingkapkan di hari kiamat. Nih, saya tampilkan bahwa Allah punya betis teman-teman. Nih, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42. Bang lihat ke sini Bang. Ya, di dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-42 apa dikatakan? Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Jadi nanti di hari kiamat Bang, Allah akan menyingkapkan betisnya, dipamerin betisnya, dan dipanggil orang-orang untuk sujud di dekat betisnya itu. Nih, saya tampilin Bang ya. Nih, ini tafsirnya Bang ya, perhatikan ya. Nih, perhatikan ya. Nih, saya akan tampilkan bagaimana terjemahan atau ayat tafsir-tafsirnya ya. Nih, perhatikan. Saya akan tampilkan ya. Nih, ini tafsir Al-Muqtasyar. Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahlih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Apa dikatakan? Pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya. Ini Allah punya betis. Allah menyingkapkan betisnya dan manusia diseru untuk bersujud. Lalu orang-orang beriman pun bersujud. Nah, jadi nanti besok abang bersujud di betisnya Allah. Allah punya betis Bang. Ini Bang Edis ini kalau ngomongnya ya hanya Kok berdasarkan saya yang teori ngomong? dan Ini bukan saya yang ngomong. Ini omongan siapa? Nah, betul. Anda mengalimatkan betis, betul, saya nggak bantah, itu betul. Tapi menurut Anda seperti betis Anda yang sampaikan seperti betis manusia, itu yang Terus masalahnya. betisnya seperti apa? Betisnya seperti apa kalau gitu? Betisnya gajah. Itu sulitnya kalau berdebat dengan Mas Edis. Selalu dia berpikiran. Ya sudah, cuma intinya diambil oke dengan lah. setengah akal. Jadi Intinya akal-akalan gini, ini namanya mau ini. Anda bilang betisnya tidak seperti betis manusia, itu terserah lah. Yang jelas Allah punya betis, betul nggak? Ya punya betis tapi bukan seperti betis yang saudara Iya, katakan seperti jadi jangan Anda bilang tidak sama, menyerupai Bang. apapun.
Oke, kembali ke tema awal. Kembali ke tema awal tadi, Bang. Kembali ke tema awal. Gini. Ya, gini aja Mas Edis. Gimana? Kalau saya mau berdebat dengan Mas Edis, kembali saya bertanya sama Mas Edis. Bisa nggak saya bertanya? Yang ini belum kelar, udah lari kemana-mana. Begini Bang, kita fokus kepada pokok bahasan. Anda kan sering membangga-banggakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Agama Islam bangga lah. Lu ya, kalau hanya tidak punya anak saja Bang. Kalau nggak punya anak doang, batu juga nggak punya anak Bang. Apa hebatnya dari nggak punya anak Bang? Saya tanya. Sulit berdebat dengan Mas Edis. Sekarang saya tanya, apakah batu punya anak? Nah. Enggak, ntar itu anak kecil juga bisa jawab itu. Saya nggak perlu jawab. Yang jelas. Kenapa Anda bangga-banggakan Allah tidak punya anak? Enggak. Gini. Kalau berdebat dengan Mas Edis, kalau selalu mengatakan pikiran kita ke hal-hal yang perjudannya sama, Allah sama-samakan dengan benda-benda yang lain, itu sulit, ya ketemu. Sampai hari kiamat pun kita berdebat nggak ketemu. Anda gitu tadi loh. mengatakan bahwa Allah itu tidak punya anak, betul? Ya betul. Sebabnya dia tidak punya anak karena apa? Allah itu kan tidak pernah beranak dan tidak diperanakan. Itu aja lah. Iya, sebabnya apa dia tidak punya anak? Loh, itu kan dalam ajaran kita. Sudah diberikan keyakinan kepada diri kita sebagai umat. Oke lah Bang, ini karena keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan, kita usir. Aduh, sulit nih. Berat. Oke, kita kasih naik ada Guntur Al-Munawi. Oke, Guntur Al-Munawi. Memang berat ini teman-teman ya. Oke, Guntur Al-Munawi, selamat siang. Halo Guntur Al-Munawi. Iya siang. Ya, Muslim Bang? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik ya. Oke, Bang Guntur. Ya. Saya konfirmasi nih sekali lagi karena Anda tadi menutup kamera. Anda seorang Muslim ya? Iya Muslim. Muslim. Oke Bang, saya seorang Kristen Bang ya. Tema kita itu kali ini mengenai kelucuan Al-Quran dan sekaligus kelucuan Allah. Kenapa saya katakan lucu Bang? Karena begini Bang. Allah itu bilang mustahil Allah itu punya anak. Karena dia nggak punya istri. Jadi menurut Allah, sesuatu yang tidak beristri atau sesuatu yang tidak bersuami mempunyai pasangan, di situ kata aslinya itu sohib di situ, pasangan, ya kan? Nah, sesuatu yang tidak punya pasangan, menurut Allah itu, maka mustahil bagi dia itu punya anak. Betul? Iya. Nah, sementara Betul, ya. Maryam punya anak nggak? Punya pasangan nggak? Maryam tidak punya pasangan, cuma punya Maryam. Tidak punya pasangan kan? Maryam tidak punya pasangan dia. Oke, tidak punya pasangan atau tidak punya suami. Tapi bisa punya anak nggak dia? Bisa mengandung nggak dia? Bisa mengandung ya. Iya, kenapa Maryam yang tidak punya pasangan bisa punya anak, sementara Allah bilang mustahil dia punya anak karena nggak punya pasangan? Meninggal dunia. Pusing. Sudah pusing. Enggak pusing ya. Terus gimana jawabannya? Enggak. Jawaban apa yang mau diambil? Maksudnya pertanyaannya apa ini? Bullshit. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa katanya? Aduh, pantesan Bang, masih jadi orang Islam ini udah ketawa dia kan. Ini Bang, saya ulangi lagi ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan ya. Menurut Allah, apa sebabnya dia tidak punya anak?
Karena Allah tidak punya pasangan dan tidak punya pasangan terus atau apa tidak lagi? punya istri. Oke. Iya. Berarti adalah mustahil bagi Allah punya anak karena sebabnya dia tidak punya istri, betul? Iya, karena ya saya sambung sedikit ya. Karena kita di dalam Islam untuk menjadi syarat ketuhanan itu salah satunya tidak punya istri, tidak punya anak. Itu syaratnya. Kalau ingin syarat jadi mendapatkan Tuhan predikat tidak punya istri, tidak punya anak. Waduh, ini keren ini syarat tidak syarat jadi Tuhan. Sebentar. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tidak punya istri, tidak punya anak, betul? Iya. Rocky Gerung dong. Itu syarat yang Wah, ketiga. Rocky Gerung jadi Tuhan. Yang pertama, Rocky Gerung dia tidak tunggal. punya istri, setahu saya Rocky Gerung tidak punya istri, tidak punya anak. Ah, udah Tuhan ini Rocky Gerung. Selamat Rocky Gerung, Anda jadi Tuhannya orang Islam. Syarat yang ketiga. Lu, gimana tadi kan nambah lagi syaratnya. Nambah lagi, udah. Ayo, apalagi syaratnya? Syarat jadi Tuhan ada 5. Kayaknya dia tukang lantik Tuhan nih. Harus punya syarat 5. Berat ini ngobrol sama Muslim teman-teman ya. Kenapa saya katakan syaratnya ada 5? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan sama kita. Yang pertama itu dia Ahad, Qul huwallahu ahad. Ya, yang pertama dia Ahad, Esa, tidak tunggal, tidak butuh manusia. Oke, Kemudian sebentar. yang kedua, Oke, tidak butuh sebentar makhluk. Bang. Saya hitung syarat Bang. Satu-satu Bang. Satu-satu. Syaratnya harus tidak punya anak dan tidak punya istri, betul? Itu yang ketiga. Yang Iya, pertama dulu. satu syarat tidak punya anak, tidak punya istri. Ya. Sebentar, Rocky Gerung tidak punya anak, tidak punya Ya. istri, betul? Ya tidak punya, ya. Ya, oke. Berarti Rocky Gerung masih jadi kandidat nih sekarang, yuk. Masih jadi kandidat. Terus yang kedua harus satu. Harus tunggal. Tunggal. Oke, Rocky Gerung berapa? Oke, ada berapa Rocky Gerung? Rocky Gerung dia punya anak. Punya anak. Bukan. Ngomong sama orang Rocky Islam. Gerung memang tidak punya. Sakit ngomong sama orang Islam ini, teman-teman. Rocky Gerung memang tidak punya anak. Kalau saya jadi komputer yang punya anak. Sebentar ini, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Terus. Bang, setahu saya Rocky Gerung itu belum punya istri. Dia tidak punya istri. Ya. Dan Ya, dia belum tidak punya punya istri, anak. Ya. Nah, berarti Saya syarat keliru yang di pertama situ. tadi sudah dipenuhi, betul? Ya betul. Oke, Terus sekarang syarat yang kedua, dia harus tunggal, betul? Atau satu, betul nggak? ya. Oke, sekarang saya tanya, Rocky Gerung ada berapa? Satu. Oke, berarti Rocky Gerung masih masuk kandidat. Satu orang. Oke, masih dia masuk kandidat. Yang ketiga, Ya, terus. apa syarat yang ketiga? Ada lagi syaratnya, ada lagi. Iya, apa syaratnya yang berikutnya? Semua ya. Syarat yang ketiga, semua makhluk bergantung sama dia. Semua makhluk bergantung sama dia. Makhluk yang Maksudnya gimana bergantung sama dia? Maksudnya gimana bergantung itu? butuh sama dia, butuh sama. Butuh. Maksudnya butuh gimana? Semua makhluk harus butuh sama dia. Butuh. Saya butuh nggak? Saya butuh nggak Ya, sama semua Allah? makhluk harus butuh sama dia. Saya butuh Allah nggak? Ya. Kalau Anda Muslim, Anda butuh. Kalau Anda kafir, Anda tidak Lu butuh. katanya semua orang. Ya, Ini gimana nih orang nih katanya semua orang? Saya orang nggak? Iya orang. Iya, Oke, semua saya makhluk butuh nggak harus Allah? Saya butuh Allah harus nggak? butuh. Ya, kamu harus butuh sama Allah. Nggak butuh, saya nggak butuh Allah. Iya. Gimana ini? Aduh berat nih orang. Aduh, udahlah. Oke dah, kita lanjutin dulu ini agaknya nggak anu. Bang gini bang. Ada nggak ustadzmu bang di situ? Ada ustadzmu yang bisa saya ajak ngobrol? Ustadz nggak ada. Nggak ada, aduh. Jadi gini bang ya, sebentar, gini bang. Jadi kita itu. Kemudian syarat yang keempat, kenapa berhentikan syaratnya?
Iya, kita udah mulai ngaco di sini. Bergantung. Tadi Anda bilang semua bergantung kepada dia. Emang saya bergantung kepada Allah sejak kapan? Maksudnya gini aja dah, gini. Kita kembali ke tema, nanti kita jauh-jauh. Gini. Sebentar bang. Gini bang. Bagi Allah ada yang mustahil nggak? Maksudnya? Ada nggak yang mustahil bagi Allah? Tidak ada. Tidak ada yang mustahil. Apakah Allah bisa punya anak tanpa punya istri? Kalau Allah berkehendak bisa, tapi Allah tidak berkehendak. Mana bisa? Ini ayatnya tadi bang, kita udah capek nih ngomong-ngomong ini. Aduh. Nih, menurut Al-Quran, dia itu tidak bisa punya anak karena nggak punya istri. Saya tampilin lagi nih, aduh sampai capek kita ngomong orang muslim teman-teman. Memang kita harus jadi tawaf kita, sabar. Karena memang mereka begini, ya mau gimana? Itulah sebabnya dia masih Islam. Kalau lancar nggak mungkin dia masih Islam, karena lemot. Oke, baik nih, saya ulang ya. Dia di sini merujuk kepada siapa bang? Allah. Kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri, betul nggak? Betul, iya. Nah, berarti menurut logika penulis Quran ini, sebab musabab dia mustahil punya anak, sebab musabab dia nggak punya anak karena adalah tidak punya istri, betul nggak? Iya. Iya. Seandainya Allah punya istri, maka dia punya anak. Menurut penulis Quran ini, bener gak? Itu kan penulisannya, itu kan firman Allah. Dia menjelaskan tentang dirinya, bahwasanya dia itu pencipta langit dan bumi, yang dia tidak punya anak dan tidak punya istri. Itu penjelasan bang. Iya, sebabnya dia tidak punya anak karena? Mana karena di situ? Bagaimana ini kan merujuk kepada kebagaimanaan. Cara, bener gak? Bagaimana itu pertanyaan untuk memberikan pemahaman. Iya, artinya bagaimana itu mengindikasikan sebuah cara, bener nggak? Iya, kan dalam pertanyaan itu ada namanya kita beri pertanyaan supaya dia paham gitu loh. Kayak gini loh bang, saya kasih contoh, kayak gini ya. Saya kasih contoh. Nih, bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bernapas. Berarti cara saya hidup itu adalah dengan menggunakan kata bagaimana itu. Bagaimana itu adalah tentang cara. Ya, bagaimana Anda ke sini? Bagaimana itu bisa naik ke atas? Itu berbicara pertanyaan tentang cara. Oke? Betul? Tapi dalam sisi lain juga kita bisa katakan bagaimana itu adalah pertanyaan yang memberikan penjelasan. Iya, artinya itu berbicara tentang caranya. Betul? Nah, di situ dikatakan bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Iya. Artinya menurut logikanya dia, sebab musabab Allah itu tidak punya anak karena tidak punya istri, tidak punya istri. Iya. Nah, artinya kemustahilan atau kemungkinan Allah itu tidak punya anak menjadi tertutup karena dia tidak punya istri. Seandainya dia punya istri, maka bisa jadi dia punya anak, betul nggak? Iya. Nah sekarang, Maryam apakah dia punya anak? Punya istri? Punya suami? Tidak punya. Tidak punya suami. Bisa nggak dia punya anak walaupun nggak punya suami? Bisa, karena Allah yang menciptakan. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa Allah lupa bahwa Maryam aja tidak punya istri, tidak punya suami, dia bisa punya anak? Kenapa Allah harus punya istri dulu baru dia bisa punya anak? Itu bagian dari penciptaan Allah. Bahkan lebih hebat lagi Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya istri, tidak punya ibu. Iya, justru itu. Kenapa Allah membuat dirinya lebih rendah daripada ciptaannya? Karena itu tidak ada sisi kerendahan di situ. Dari mana sisi kerendahan? Ya sudah, berarti Allah tidak sanggup. Kemampuan Allah lebih mampu ciptaannya ketimbang dia, betul nggak?
Bagaimana? Lebih mampu ciptaannya melakukan sesuatu daripada dia, betul nggak? Tidak betul. Allah lebih mampu daripada makhluknya. Ya sudah, mampu nggak Allah punya anak tanpa punya istri? Mampu bagi Allah kalau Mampu. Mampu lagi kan. Udah, sini tidur di bawah dulu. Udah, tidur di bawah dulu. Mampu udah dibilang dari tadi. Mampu dari mana? Udah dibilang nggak punya anak karena nggak punya istri. Aduh, berat. Sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Samsul KDD. Ya, selamat siang Bang Samsul KDD. Ya, selamat siang. Ya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ya, silakan. Ya, jangan mabok Bang, masih siang Bang. Oke, Bang Samsul, Anda sudah menyimak dari tadi atau kita ulangi lagi dari nol? Ulangi lagi nggak apa-apa. Oke, apakah Allah punya anak? Nggak punya. Apa sebabnya dia nggak punya anak? Karena itu Tuhan. Salah, karena tidak punya istri. Kesalahannya di mana? Anda kan saya tanya tadi. Kesalahannya di mana? Kesalahannya karena Anda ngarang. Ngarang? Iya, sebab Allah tidak punya anak itu bukan karena dia Tuhan, karena dia nggak punya istri. Ya enggak. Oh, aduh gimana? Oke. Semoga Anda bisa baca nih. Semoga Anda tidak buta huruf seperti Muhammad. Tolong ya. Saya harap Anda bisa baca. Jangan buta huruf seperti Muhammad. Nih, baik. Oh, sebentar saya tanya dulu. Saya balik nih. Nanti dibilang fitnah lagi saya. Sebentar. Bang, Muhammad bisa baca nggak? Apa? Muhammad buta huruf nggak? Enggak, itu aja, tanyakan yang itu aja. Sebentar saya tanya. Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Sebentar, Muhammad buta huruf nggak? Biar tertib. Malu dia ngomong Muhammad buta huruf. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nih. Mau tahu sampai itu malu atau enggak malu, dia mau tahu. Muhammad buta huruf, makanya jangan seperti Muhammad buta huruf. Baik nih. Saya tampilkan aja dulu, jangan ke Muhammad. Oke, saya tampilkan nih. Oke, baik. Apa di sini dikatakan, Bang? Coba baca. Enggak ngelihat. Terang sini padam siangnya. Oke, coba nih baca nih. Enggak kelihatan, Bos. Ini gelap sini nih. Oke, ini. Dor, bener kan buta huruf kan? Beneran buta huruf. Tidak bisa baca. Bukan anu itu. Dia, ya sudah, coba baca anu. ini. Bukan anu itu. Dia. Coba baca. Dia. Uang? Iya dia. Oh dia. Bisa baca ternyata. Oke. Dia, coba dia. Pencipta. Oke, dia pencipta. Terus? Udah baca sendiri malah enggak Oke, baiklah saya bacain ya, saya bacain. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Bagaimana caranya dia punya anak padahal dia nggak punya istri? Betul? Betul nggak? Enggak betul. Enggak betul. Terus ini yang tertulis di sini loh. Bagaimana Allah itu punya anak?
orang dia itu tidak punya istri, betul? Buat apa anak? Kok langsung ngomong Lu kok gitu? buat apa? Ini berbicara kemustahilan Allah itu punya anak disebabkan karena Allah tidak punya istri, betul nggak? Ini memang nggak punya anak dan tidak diperanakan. Itu aja kok repot. Baik, nih kalau ngadepin kayak gini ke sini aja. Oke, baik. Sekarang saya tanya Anda ya. Saya akan balikkan kamera saya sebentar. Nih. Ya. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Oke, sebentar Bang. Ini apa Bang? Ini apa ini? Apa itu? Masa Anda nggak tahu ini apa? Enggak. Ini namanya Hajar Aswad yang diciumin orang Islam seluruh dunia ketika dia ke Arab. Ya, terus? Oke, sekarang saya tanya apakah ini beranak? Batu ini beranak nggak? Batu. Iya, beranak nggak dia? Terus beranak atau tidak beranak apa hubungannya sama Tuhan? Loh, katanya Allah tidak beranak dan Itu kan diperanakkan. Sekarang saya tanya, Allah kan tidak beranak dan tidak diperanakkan, bener nggak? Oke, sebentar. Apakah batu ini beranak? Dengar Bang. Apakah batu ini beranak? Didengarkan dulu. Dengarkan dulu. Apakah batu ini beranak? Dengarkan dulu. Loh, sekarang udah jawab dulu. Apakah batu ini beranak? Enggak beranak. Enggak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diperanakkan enggak? Itu mana arahnya itu, Mas? Dibandingkan sama Tuhan. Kalau mau dibandingkan dari mana Allah makhluk? Apakah Allah makhluk? Sekarang saya tanya, apakah Allah makhluk? Dengar, apakah Allah makhluk? Bukan makhluk. Apakah ini makhluk? Ini makhluk nggak? Bukan makhluk. Bukan, sama-sama bukan makhluk. Allah bukan makhluk, ini bukan makhluk. Allah tidak beranak, ini tidak beranak. Tapi Allah tidak diperanakkan, ini tidak diperanakkan. Sama kembar. Makanya kalian ketika ke Arab, kalian melambaikan tangan ke sini. Labbaik Allahumma labbaik. Gini loh. Anda kan melambaikan tangan ke sini. Allah, kami memenuhi panggilanmu. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ini. Anda ini nekat yang nyata. Betul tidak? Anda melambaikan tangan ke arah batu itu, Anda mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Bener gak? Aslinya kamu tuh ngawur, aslinya. Sebenarnya kamu tuh ngawur. Tidak bisa jawab, bisanya aslinya kamu itu ngawur. Ya sudahlah, intinya Anda tidak bisa menjawab. Bang Samsul, Anda tidak bisa menjawab, Anda tidak bisa berargumen, lalu Anda mengeluarkan argumen-argumen putus asa. Anda ngarang, Anda ini putus asa itu namanya. Bisa. Tuhan itu nggak boleh dibanding-bandingkan, kan nggak boleh disamakan dengan penciptanya. Oke, nggak boleh disama-samakan. Sekarang saya tanya, kalau misalnya Allah mirip-mirip seperti manusia gimana? Enggak ada. Oke, Allah punya tangan nggak? Salah pengertian. Ya, Allah punya tangan nggak? Enggak ada. Enggak ada. Allah punya tangan. Jangan disamakan. Yang dinamakan tangan itu apa, tuh? Yang jelas Allah punya tangan. Tangannya kanan semua. Bahkan Allah punya betis juga. Allah punya betis nggak? Yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Iyalah, intinya Allah punya tangan. Allah punya betis nggak? Saya nanya, yang dinamakan tangan itu apa, Dis? Ya tangan. Bahkan katanya tangannya kanan semua. Aku tanya, apa? Ya apa? Coba aku tanya. Apa? Berat ini teman-teman. Tangan tuh apa? Tanya. Oke lah. Jadi intinya gini. Intinya Anda tidak bisa berargumen gitu loh ya. Betul. Kamu tuh gitu.
Argun ngawur dis dari kemarin ngawur terus. Kok ngawur? Ngawur dari mana? Kamu katanya kamu baca di Al-Quran Tuhan punya tangan. Tangan itu apa? Coba tunjukkan tangan itu apa? Tapi Allah yang punya tangan, tangannya kanan semua. Gimana Anda ini? Aku cuma pengen tahu, Dis, yang dinamakan tangan dan betis itu apa, Dis? Ya Coba sudah, Anda tunjukkan. jelaskan kalau bukan tangan dan betis itu apa kalau gitu? Orang nanya ini gimana sih? Loh, Saya nanya kan Anda dinamakan yang tangan mengatakan apa, demikian. Artinya apa? Berarti kamu nggak tahu ya, Dis? Gimana? Tangannya, Dis, jangan dibanding-bandingkan sama makhluk, Dis. Jangan Itu dibanding-bandingkan sama ciptaannya. ngomong-ngomong kok berisik itu di sana. Oke lah, baiklah. Dari minta-minta turun tuh. Ada suara azan. Ya, silakan ya. Kita kasih naik ada Ahmad itu kan tadi sudah ini. Oke, kita kasih naik Ahmad itu. Oke, Ahmad itu silakan nyalakan kamera Anda. Silakan, Ahmad itu. Nah, aduh ini Ahmad itu ini kemana saja ini Anda Bang. Oke, Ahmad itu, apakah Anda ini seorang Muslim? Ya, betul. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa tadi yang ingin mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Tadi ulang lagi pertanyaannya. Oke, kita kembalikan dulu ke tema yang awal ya. Ini yang tadi saya lagi kerja itu ya. Oke, baik. Ya, tema kita Bang kali ini tentang kemustahilan Allah itu punya anak. Ternyata kemustahilan dia punya anak itu karena dia tidak punya istri. Betul? Betul nggak? Dari mana kamu bilang betul? Al-Quran yang bilang. Dalam Al-Quran itu kan penjelasannya setengah-setengah. Kamu menjelasinya setengah-setengah, tidak sampai di ujung. Oke, baik. Kita tampilkan ayatnya ya. Saya tampilkan ayatnya. Baik, kita tampilkan ayatnya. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya. Kita tampilkan di sini. Oke. Silakan Bang, Anda yang baca. Kita ke surat Al-An'am ya, ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak punya istri. Oke. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Oke. Di sini penyebab Allah tidak punya anak karena apa? Itu kan dijelasi itu sebelumnya ada penjelasan lain di ayat. Oke, kita ke ayat sebelumnya yuk. Kita ke ayat sebelumnya. Perhatikan. Dan mereka orang-orang musyrik maksudnya menjadikan jin dan sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah punya anak laki-laki dan perempuan. Tanpa ilmu pengetahuan. Tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Iya, tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Nah, ya, jadi kan orang-orang kafir Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang diciptanya. Tidak bisa kita bandingkan dengan jin, dengan batu atau dengan lainnya. nggak ada itu Bang ayatnya. Bang. Ayat bisa, ini berbicara mengenai bagaimana keluarganya kaumnya Muhammad itu mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak, bener nggak? Karena Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Oke. Allah itu esa. Nah, lalu dijawab. Nah, apa jawabannya? Dia itu Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak punya istri, bener nggak? Nah, kita kembali lagi.
Nabi Adam tuh tidak punya ibu. Sebentar, jangan lari kemana-mana dulu. Kata penulis, menurut penulis, dengar dulu Bang. Menurut penulis ayat Al-Quran ini, dia itu mengatakan, berargumen bahwasanya sebab Allah tidak punya anak itu karena dia tidak punya istri, betul nggak? Kan belum sampai di ujung, kan tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya. Mana ayatnya itu? Tidak bisa diumpamakan dengan ciptaannya, mana di sini? Ya, saya pernah baca di ayat, saya lupa ayatnya yang keberapa. Waduh. Lupa. Bang, Abang tahu nggak? Saya balik dulu kamera saya ya, nih. Bang, apa? Abang tahu rhetorical question nggak? Apa tuh? Pertanyaan retorika tahu nggak? Nggak tahu tentang apa? Ini sulit nih. Ini Bang, pertanyaan retorika itu kayak gini. Pertanyaan retorika itu pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena sesungguhnya kita sudah sama-sama tahu jawabannya. Saya kasih contoh. Ini pertanyaan retorika. Ini pertanyaan retorika. Kita nemukan mayat seseorang. Ya, betul. Ya kan? Nah, terus mayat ini meninggal disebabkan karena dia masuk dalam air, tenggelam. Nah, terus saya bilang begini. Kalau dia tidak bisa bernapas, maka dia mati. Bagaimana dia bernapas sedangkan dia di dalam air? Tanpa pelampung ini, kita nggak ngomong pelampung. Dalam air sudah mati, nggak mungkin bernapas. Iya, artinya pertanyaan retorika adalah sebuah pertanyaan yang dia itu tidak memerlukan jawabannya karena kita sudah sama-sama tahu. Nah, sama dengan pertanyaan Abang. Iya, sama seperti pertanyaan dalam Al-Quran. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Betul nggak? Ngasih penjelasan itu jangan kita lihat dari sepotong-sepotong. Kalau kita lihat dari sepotong itu memang bingung kita. Tapi kalau dilihat di seterusnya itu cukup jelas penjelasannya. Ya udah, Anda yang jelaskan. Baik, Anda yang jelaskan ya. Nih, Anda yang jelaskan. Dan tidak diperanakan, itu baik. cukup. Baik, di mana ayatnya di sini? Coba, ayo. Nah, dalam apa Tuhan itu kan satu, Esa. Coba baca ini, baca. Bagaimana? Pertama Quran itu kan alif. Coba, bagaimana? Alif itu kan artinya Esa. Ya dibaca dulu, Bang. Bagaimana? Iya, tidak bisa diumpamakan. Waduh, ini Anda coba ini Bang, baca dulu nih. Bagaimana? Coba, bagaimana? Itu kan ngasih pengertian, Bang. Iya. Karena Tuhan itu tidak. Bang, ini ayat Quran, benar nggak? Kenapa Anda tidak mau membaca Al-Quran ini? Kalau dibaca sepotong emang bingung. Tapi di ujungnya ya udah, nggak usah sepotong. Jangan sepotong, Bang. Jangan sepotong. Semuanya kita baca yuk. Semuanya. Jangan sepotong. Semuanya kita baca yuk. Bagaimana? Bagaimana? Apa? Ya, di situ tuh kan dia pencipta langit dan bumi, betul. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dan pencipta langit. Oke, sebentar. Bagaimana? Ini kan tentang tata cara, bener nggak? Ya. Oke. Bagaimana? Artinya dia dengar Bang, dia mengeluarkan satu pertanyaan retorika tentang tata cara Allah ini mustahil punya anak karena dia nggak punya istri, betul? Betul. Nah, artinya kebagaimanaan kemungkinan Allah tidak punya anak itu disebabkan karena dia tidak memiliki istri, bener nggak? Itu kan bukan pertanyaan, Bang, itu penjelasan. Beda pertanyaan. Iya, artinya dijelaskan Allah itu tidak punya anak karena nggak punya istri, benar? Kecuali ada itu kan penjelasan. Ini berat nih teman-teman, ini muslim nih. Bukan berat. Artinya Allah itu tidak punya anak disebabkan karena dia tidak punya istri, benar? Nah, saya tanya kembali kepada Bang. Ya, gimana? Tuhan Yesus menurut
agama Nah, aduh ini malah lompat Itu kemana? kan- Pertanyaannya jangan lompat kemana-mana, ke situ aja fokus. dalam Fokus ke situ. Abang ngasih pertanyaan. Abang Anda ngasih tadi pertanyaan dari saya. bilang Tadi bahwasanya Allah Percaya yuk. ini nampaknya delay ini anu kita ini teman-teman. Tuhan itu kan Esa. Apa sih Esa itu? Esa itu satu. Satu. Saya berapa? Dalam Pancasila. Sebentar, itu saya berapa dijelaskan. saya? Saya Esa. berapa? Saya berapa? Satu. Satu, saya juga Esa. Berarti Tuhan saya itu Tuhan. Esa. Gimana sih? Saya satu nggak? Beda konteks, beda konteks, Beda konteks lagi. Tuhan itu tidak bisa diumpamakan dengan penciptaannya. Tidak bisa diumpamakan. Oke, baik, baik, tidak bisa diumpamakan. Sekarang saya tanya, Allah punya betis nggak? Ya. Apa? Allah punya betis nggak? Dasar bilang punya betis itu kan dari apa namanya tuh, dari penerjemahan, dari pemikiran ulama. Tidak ada ayat yang mengatakan Tuhan punya betis. Dari pemikiran. Ada dalam Al-Quran Tuhan Oke, baik. punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya betis ya. Aduh, ini memang orang Islam teman-teman. Jadi maklum, orang Islam tuh nggak ngerti Al-Quran. Jadi jangan kalian tanya Al-Quran sama orang Islam. Orang Islam tuh bisanya baca huruf Arab. Al-Quran mereka nol besar, selangit pokoknya. Nih, perhatikan. Nah, coba. Perhatikan. Apakah Allah Itu punya betis atau Al-Quran tidak? bukan itu kan Oke, itu kan baik. apa terjemahan dari Nih, baik. Al-Bukhari. Oke, coba baca ini. Nah, Baca. Yama pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud. Maka mereka tidak kuasa. Hari betis itu kan bukan berarti betis, Bang. Pada hari betis disingkapkan, bukan pada hari betis. Ini bukan pada hari betis, tetapi pada suatu waktu di mana betis itu disingkapkan. Nih, lihat penjelasannya nih ya, perhatikan. Di dalam di dalam tafsir nih, tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh dan seterusnya. Coba nih abang baca nih. Pada hari kiamat nih. Aku lagi lepasnya kalau nonton. Pada hari kiamat, Ya. yuk. Gimana? Pada hari kiamat, coba. Ya, pada hari kiamat ketika muncul huru haranya, lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia seru betisnya siapa yang disingkapkan? lalu orang-orang yang beriman kan tidak berujung. Ini kan tafsir. Nah, Tafsir beda, Bang, tafsir. ini kan tafsir. Jadi orang Islam nih teman-teman ya. Ketika nggak pakai tafsir, kita harus berpedoman kepada tafsir para ulama. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus menyesuaikan pemikiran dalam kita agamamu, dengan pemikiran dalam para ulama. agamamu, Sekarang dalam kita ke agamamu tafsir, Tuhan, itu kan tafsir. setiap manusia sudah diampuni dosanya. Memang orang dalam Islam agamamu. Nah, saya tanya diikutin balik. ke kiri, dia Dalam ke kanan. agamamu. Diikutin ke kanan, Nah, dia ke kiri. Pak Aduh. Edis, Pak Edis. Mas Edis, Berat Mas Edis. Ya, gimana, Bang? Dalam agamamu, setiap umat Kristen itu kan sudah diampuni dosanya. Artinya setiap manusia itu tidak punya dosa. Kan itu. Terus kok lari-lari? Betul begitu? Kita lagi bahas apa sih nih? Iya, kan intinya ke situ tadi kan. Intinya ke situ, ini orang gimana sih, aduh. Oke lah Bang, selamat siang Bang. Aduh Bang Ahmad, lanjut kerja aja Bang. Sakit kepala gue Bang, bikin aduh. Luar biasa saudara-saudara, diskusi ini Edis mampu membuktikan bahwa dia bisa menjelaskan tentang iman orang lain, apalagi tentang iman Kristen. Dan semoga banyak orang dicerahkan dan semakin sadar akan kebenaran yang sesungguhnya.
Semoga Edis terus dipakai oleh Tuhan, terus sebarkan kebenaran, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share, supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.